Jadi di bab pertama ini, di pembahasan pertama, Pak Syafi'i ini ingin menghadirkan kembali sosok itu. Karena ini di beberapa poin yang selanjutnya, terhalangnya kita terhadap cahaya keteladanan Rasulullah SAW itu adalah diantaranya tadi, diantaranya yang pertama keangkuhan. Kita merasa tidak membutuhkan teladan itu. Nah ini yang berbahaya. Jadi kalau di sini bahasa Pak Syafi'inya mutiara keteladanan yang tertutupi lumpur keangkuhan. Rasulullah itu adalah mutiara keteladanan. Akan tetapi kita tidak mengambilnya, kita tidak mencontohnya, kita tidak melihatnya. Karena jiwa kita tertutupi lumpur keangkuhan. Sehingga mutiara keteladanan itu tertutupi, tidak terlihat. Tidak bisa kita petik. Yang pertama itu, oleh karena itu keangkuhan, lumpur keangkuhan inilah yang mesti kita hilangkan pertama kali. Ya, jangan sampai kita merasa jangan kita merasa sudah cukup dengan apa yang selama ini kita dapatkan, ya, teladan-teladan dari selain Rasulullah SAW. Nah ini yang pertama harus kita bereskan supaya kita bisa meraih memetik mutiara keteladanan Rasulullah SAW lebih jauh lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang membuat kita semakin jauh dari keteladanan Rasulullah SAW, Pak Syafi'i Antonio membahasakannya dengan rabun jauh orientalis. Rabun jauh orientalis. Maksudnya seperti apa? Karena para orientalis ini ya yang mengkaji Islam, ya mengkaji sejarah Islam, mengkaji pribadi Muhammad SAW. Mereka ini mempunyai satu misi. Mereka ini mengkaji Islam yang bahkan mungkin lebih semangat daripada kita. Bayangkan orientalis, ada yang namanya Wensik ya, yang dikenal karena satu karyanya yang luar biasa, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. Mungkin kalau ulama kita membuat Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran, ini Wensik luar biasa membuat kitab yang berjilid-jilid tebalnya. Kitab yang dikhususkan kalau kita mau mencari sebuah hadis di Al-Bukhari, Muslim ya. Kemudian Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i ya. Di kitab-kitab yang sohor itu, kalau kita mau mencari hadis, tinggal membuka kitab itu. Jadi kitab indeksnya gitu. Kita mau mencari hadis ini nih, adanya di kitab apa aja. Kalau misalnya di Sahih Bukhari di nomor berapa, bab apa, itu menggunakan kitab ini. Dan yang membuatnya itu, yang menyusunnya itu siapa? Orientalis. Ya. Kemudian kita juga yang kita kenal dalam sejarah Islam itu, sejarah Indonesia, adalah Senok itu ya, yang punya misi mengkaji Islam sedalam-dalamnya, akan tetapi dengan niat justru untuk menghancurkan. Inilah misi para orientalis itu. Maka Pak Syafi'i ini membahasakannya dengan rabun jauh orientalis. Mereka hanya memandang Rasulullah SAW secara subjektif. Mereka mencari kelemahan-kelemahan dari mungkin yang mereka sebut kelemahan untuk dijadikan senjata bagi orang Muslim. Satu contohnya seperti ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah, dengan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada usia 9 tahun. Maka mereka menggunakan celah ini untuk menyerang umat Islam. Tuh lihat, mereka punya nabi yang pedofil gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Yang kalau Pak Syafi'i ini di akhir pembahasan membahas juga tentang pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Beliau mengkoreksi riwayat tentang pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin nanti di lain waktu kita bahas. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir atau yang sebelum terakhir adalah rabun dekatnya kaum muslim.
Nah, ini yang mungkin agak jelek ya ke hati kita. Rabun dekatnya kaum muslim. Kalau kita tadi melihat betapa para orientalis itu sangat bersemangat dalam mengkaji Islam, tapi dengan niat untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Mereka mengkaji Islam sedalam-dalamnya dengan niat mencari kelemahan Islam untuk kemudian digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan Islam. Nah, pada poin yang ini, rabun dekatnya kaum muslim, kalau tadi adalah rabun jauhnya kaum orientalis, sekarang rabun dekatnya kaum muslim. Coba bayangkan, bagi seorang muslim itu, Al-Quran merupakan sebuah pedoman, merupakan sebuah modul, buku panduan. Kemudian di sisi Al-Quran, di samping Al-Quran, kaum muslim, ya, ajaran Islam disempurnakan juga dengan ensiklopedia hadis yang begitu luas, yang begitu banyak. Dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, kemudian kitab-kitab hadis yang lain, ada Musnad Ibnu Syihab, ada Ibnu Khuzaimah, ada Ibnu Hibban, ada Al-Hakim, dan lain sebagainya. Dengan sekian ensiklopedia hadis yang ada, ini mendampingi Al-Quran, maka bagi seorang muslim, bagi orang yang mengaku Islam, maka panduan hidup, maka kehidupan sehari-harinya sudah tercover oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Panduannya. Panduan untuk kehidupan seorang muslim itu semuanya sudah mencakup. Nah, kenapa? Oke. Dengan sekian banyak panduan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang Islam, sudah berapa hadis, sudah berapa ayat Al-Quran yang sampai detik ini kita amalkan, kita laksanakan. Kalau mungkin agama-agama lain, mereka juga memiliki sebuah panduan, mereka juga memiliki sebuah katakanlah kitab yang memberikan mereka panduan kehidupan. Kalau di Cina itu ada juga yang ada buku yang mengumpulkan, kalau di kita bahasanya hikmah ya, hikmah-hikmah, sekitar ada 500 atau sekian. Ketika dibandingkan dengan kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya, itu buku mereka itu kalah jauh dengan jawami'ul kalimnya Rasulullah SAW, dengan hadis qaulinya, dengan hadis fi'linya, dengan hadis takririnya Rasulullah SAW, itu mereka kalah jauh. Nah, inilah yang beliau, Pak Syafi'i Antonio, sebut dengan rabun dekatnya kaum muslim. Kalau tadi kaum orientalis memandang Muhammad dari jauh itu, kemudian mereka gali sedalam-dalamnya tentang Islam dengan niat untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Nah, sekarang justru sebaliknya. Orang Islam yang dekat dengan Al-Quran, dengan mushaf, ya, dekat dengan mushaf Al-Quran, dekat dengan kitab-kitab hadis, dekat dengan kitab-kitab tafsir. Akan tetapi sudah berapa kali khatam baca Al-Quran? Sudah khatam berkali-kali. Sudah berapa kali khatam terjemah Al-Quran? Sudah berapa kitab tafsir yang dikaji? Mungkin kalau sekarang di HP sudah ada ya, alhamdulillah ada inovasi. Kita punya kitab hadis, ensiklopedia hadis di dalam handphone. Setiap hari suka ada ting, ada satu hadis of the day gitu mungkin ya. Hadis hari ini kita baca hadis apa nih? Ya. Itu pun sehari sekali, ya. Sehari satu hadis. Nah, maka kita yang dekat, yang justru dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, yang menyebabkan kita mengalami krisis keteladanan adalah kita sendiri yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, tapi tidak mendekatkan diri kita terhadap isi dari Al-Quran, kandungan dari hadis itu. Oleh karena itu, kita diajak untuk coba kita kembali mendekati Rasulullah SAW dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya, ya, dengan buku-buku sejarahnya, dengan kitab-kitab tafsirnya. Kita dekati pribadi Rasulullah SAW. Kita
jauhi diri kita dari krisis keteladanan itu. Ya. Nah, untuk kemudian kita membangun sebuah peradaban yang ideal itu adalah kita dari pribadi diri kita sendiri. Karena ada salah satu penelitian juga yang meneliti Al-Quran berdasarkan urutan turun. Nah, mungkin kalau di Sigabah, kalau tidak salah ya Ustadz Ibadiah, ada tidak yang kalau seingat saya sering melihat di YouTube tuh kajian tartib nuzul kan ya, ada kajian tartib nuzul itu bersama Ustadz Amin ya. Tapi jujur saya juga kurang update ya untuk masa itu, kurang mengikuti. Tapi ada satu kajian juga tentang tafsir tartib nuzul itu. Jadi yang menelitinya ini menyimpulkan, ya, kesimpulannya adalah kalau misalkan kita bagi 3 Al-Quran itu, ketika dibagi 3 berdasarkan tartib nuzulnya dari surat Al-Alaq ya, sampai ke surat Al-Maidah yang terakhir, itu ketika kita runut dari tartib nuzulnya yang pertama sampai yang terakhir, kemudian dibagi 3, ini yang pertamanya itu beliau yang penelitinya ini menyatakan yang pertama itu adalah islahun nafs. Bahasa Sunda nama nanti nggak bebenah lah ya, membenahi, membereskan dulu nafsnya, jiwanya, pribadinya ya. Dari mulai akidahnya yang mungkin kalau diibaratkan seperti gelas, air dedekan, kopi ya. Kemudian dibersihkan dulu gelasnya ini, gelasnya dibersihkan dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari tahayul, khurafat dan lain sebagainya, dibersihkan ya, dikucurancai sampai ke pinuh, sampai ke kopina teu nyesa, sampai menyisakan satu air yang jernih. Nah, itu dari islahun nafs dulu, sepertiga pertama Al-Quran itu. Kemudian sepertiga keduanya, ini berdasarkan tartib nuzulnya, sepertiga keduanya itu merupakan islahul mujtama. Setelah pribadi-pribadinya beres, maka panduan selanjutnya adalah bagaimana membereskan satu lingkungan masyarakat. Masyarakatnya yang diberesi. Setelah itu, sepertiga terakhirnya adalah panduan untuk bagaimana islahud daulah. Maka ketika kita bercita-cita untuk membereskan daulah, negara, pemerintahan, maka yang pertama sebelum islahud daulah itu, maka yang harus pertama kali adalah sebelumnya adalah islahul mujtama. Sebelum islahul mujtama adalah islahun nafas. Maka kita makanya kita jangan terburu-buru untuk kita mempunyai cita-cita yang besar, akan tetapi diri kita sendiri belum kita kontrol dengan baik. Oleh karena itu, Pak Syafi Antonio ini di pembahasan pertamanya membahas dulu self development, perkembangan dirinya dulu. Maka pribadi kita beresi, ya, bebenah heula diri untuk menciptakan satu masyarakat yang ideal. Kemudian setelah masyarakat itu sudah ideal, maka dengan otomatis dengan sendirinya tercipta daulah yang ideal juga. Maka tugas kita bersama adalah pribadi kita dulu diberesi. Tentunya dengan tuntunan dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Apakah ada hubungan manajemen salah satu strategi dari Rasulullah? Inilah yang melahirkan nanti orang-orang sahabat-sahabat yang berjiwa mujahid. Karena mereka itu ditanami dulu akidahnya. Karena kalau misalnya akidahnya lemah, itu mau disuruh apapun susah. Tapi kalau akidahnya kuat, mau disuruh lamun ceperi bahasa nama meren, disuruh berjalan di atas api saja nurut gitu mungkin. Ya. Jadi
misi pertama adalah membersihkan atau membenahi dulu pribadi-pribadinya dengan akidah, menguatkan dulu akidahnya. Makanya dakwah yang pertama itu la ilaha illallahnya dulu. Sudah yakin, kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka nanti ke depannya ketika diajak untuk berjihad, ketika sudah meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala, maka ketika disuruh atau diajak untuk berjihad, mereka membawa sebuah keyakinan bahwa di hadapan mereka nanti, kalau mereka tidak mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan syahadah. Mereka mati syahid. Kemudian ini juga yang nanti di kisah-kisah selanjutnya, seperti pada masa penaklukan negeri-negeri, itu para pasukan muslim dari mulai jenderalnya, dari mulai pimpinan tertingginya sampai prajurit yang sama sekali tidak ada jabatan, bahkan tidak sama sekali tidak dikenal gitu, itu misinya semuanya sama. Misinya semuanya sama. Makanya ketika dalam satu penaklukan, yang diutus ke panglima musuh itu bukan panglima muslim, tapi justru satu prajurit yang itu saha sih gitu. Dialah yang diutus untuk berbicara kepada panglima. Ketika ditanya oleh panglima musuh, kamu siapanya? Saya sama sekali tidak punya jabatan, bukan jenderal, bukan panglima, saya cuma prajurit biasa, saya cuma pegang pedang. Istilah paribasa nama gitu. Nah, ketika ditanya apa misi mereka, misi kami begini. Ya, misi dari penaklukan pasukan muslim, ya, misi yang agung. Sama sekali tidak ada rasa gentar dia itu. Nah, inilah hasil dari didikan Rasulullah SAW, hasil dari dakwah Rasulullah SAW. Dengan menanamkan dulu tauhidnya, kemudian setelah keimanan mereka kuat, bahkan diajak jihad pun mereka buru-buru untuk menjemput kemenangan. Kalau tidak, mereka menjemput syahadah. Karena cuma ada dua, kemenangan bagi umat Islam, kalau tidak, meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itu mungkin. Kemudian yang terakhir, ya, kita baca dulu. Kalau yang punya bukunya bisa dilihat halaman 10. Faktor lain yang menghambat peneladanan Muhammad SAW secara holistik adalah jiwa sangkaan, ya, prejudice, sangkaan gitulah, mungkin suzon kalau bahasa kitanya, sinis dan apologetik setiap kali uswah hasanah Rasulullah SAW akan dibawa keluar dari masjid dan musola. Seolah-olah tidak ada hubungan kuat antara sunnah Rasulullah SAW dan kehidupan bisnis, kebijakan fiskal dan moneter. Padahal Muhammad SAW telah menghabiskan 25 tahun di pasar sebagai manajer, investor, dan entrepreneur. Muhammad SAW seolah berat untuk diambil suri tauladannya dalam dunia self-development. Padahal ia menghadapi hari-hari yang berat di masa kecil dan sepanjang masa kerasulannya. Ia memotivasi diri, bangkit dari kekalahan, menyemangati sahabat-sahabatnya yang juga manusia biasa. Jadi Muhammad SAW ini seolah dianggap seolah dianggap sesuatu yang jauh, tidak bisa digapai, tidak bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Padahal Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Dari segi manusianya, dari segi jibiliyahnya, basyariahnya, Rasulullah SAW sama dengan sakumna manusia, bahasa Sunda. Seluruh manusia sama bersama dengan Rasulullah SAW. Tidak ada beda. Yang membedakan cuma satu, yaitu wahyu yang diturunkan kepada beliau SAW. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan ketika diungkapkan beliau itu bisa masuk, atau teladan beliau itu bisa masuk ke marketing, teladan beliau itu bisa masuk ke pasar, bisa masuk ke pemerintahan, bisa masuk ke
militer, bisa masuk ke keluarga dan lain sebagainya. Karena beliau merupakan potret yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kehidupan setiap manusia. Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa beliau itu pernah mengalami dari segi ekonomi, pernah di atas, pernah sedang-sedang saja, pernah di bawah. Oleh karena itu bisa dicontoh oleh ketiga golongan tersebut. Dan contoh-contoh yang lain telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, demikianlah mungkin untuk pembahasan kali ini. Di akhir bab pertama ini, mungkin saya bacakan penutupnya, poin terakhir. Muhammad SAW adalah manusia yang luar biasa, namun bukan tidak mungkin untuk diteladani dan diikuti jejak-jejak kesuksesannya yang multidimensi. Salah seorang guru leadership menyatakan bahwa pemimpin yang baik memberikan inspirasi. Itulah yang membedakan pemimpin dengan yang bukan. Muhammad SAW di samping meninggalkan teladan yang bisa kita copy paste, nah ini bahasanya begitu, juga meninggalkan banyak inspirasi dan wisdom, kebijaksanaan tentang banyak hal. Ya. Tugas kitalah mengembangkan inspirasi tersebut sesuai dengan dimensi waktu dan ruang serta dalam radius kekhalifahan yang kita emban. Kita sebagai manusia khalifah di muka bumi. Demikian mungkin untuk pembahasan bab pertama ini. Apabila ada masih ada suatu pertanyaan, mari kita diskusikan. Cukup? Ya. Kalau cukup, mungkin kita tutup dulu pertemuan kali ini. Baru sampai bab pertama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila mungkin ada kealpaan, kesalahan dalam pembacaan atau pengucapan atau penyampaian dan lain sebagainya, bisa koreksi, bisa ajukan kritik dan saran khususnya ya untuk perkembangan kita semua. Silahkan, kami terbuka terhadap kritik dan saran. Ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kealpaan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil apa yang baik-baik saja. Demikian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.